Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurulfa. Sekarang saya berada di Jalan Poros Hertasning, di mana pada pinggir Jalan Hertasning ini terdapat tempat pembuangan sampah sembarangan. Dapat kita lihat, kebanyakan dari sampah tersebut terdiri dari sampah organik dan sampah anorganik hasil limbah rumah tangga. Adanya pembuangan sampah sembarang tersebut dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Hal ini disebabkan karena pencemaran lingkungan berhubungan erat dengan limbah. Permasalahan limbah timbul karena tidak seimbangnya produksi limbah atau sampah dengan pengelolaannya dan semakin minimnya daya dukung alam sebagai tempat pembuangan limbah. Selain itu juga berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar, di mana penanganan sampah yang tidak baik dapat menyebabkan timbulan sampah yang dapat menjadi sumber kebakaran dan bahaya kesehatan yang serius bagi anak-anak yang bermain di dekatnya. Kumpulan sampah menjadi tempat pembuangan lalat, dan lalat ini mendorong penularan infeksi, dapat menimbulkan penyakit yang terkait dengan tikus seperti pes, leptospirosis, salmonellosis, tikus endemik, demam gigitan tikus, dan beberapa infeksi arboviral. Untuk mengurangi sampah tersebut, umumnya masyarakat melakukan pembakaran sampah karena cara ini yang paling praktis dan mudah. Akan tetapi, pembakaran sampah ini juga berdampak pada lingkungan, yaitu adanya polusi udara. Oleh karena itu, untuk mengurangi jumlah dan dampak dari sampah tersebut, maka dapat dilakukan dengan cara biologis, yaitu menggunakan mikroorganisme atau biasa disebut. Ini saya akan menjelaskan tentang biodegradasi sampah organik dan sampah anorganik. Sebelum itu, apa itu sampah? Sampah merupakan limbah organik dan anorganik berujuk padat yang dianggap sudah tidak memiliki lagi, di mana sampah organik ini merupakan sampah yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen yang mudah terfermentasi atau terdegradasi oleh mikroba seperti daun, kayu, sisa bahan makanan, kulit buah, sisa makanan, serta kotoran hewan. Nah, sedangkan sampah anorganik ini merupakan sampah yang membutuhkan waktu lama untuk terfermentasi dalam proses pendegradasiannya oleh mikroba dan meliputi kaca, plastik, besi, dan kaleng. Di mana jika pengolahan sampah tersebut tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan berbagai permasalahan gangguan kesehatan, misalnya penanganan sampah yang tidak baik dapat menyebabkan timbulan sampah yang dapat menjadi sumber kebakaran dan bahaya kesehatan serius bagi anak-anak yang bermain di sekitarnya. Kebanyakan dari masyarakat pada umumnya untuk mengurangi jumlah sampah yang ada pada lingkungan dengan cara dibakar. Akan tetapi cara dengan sampah yang dibakar ini akan menimbulkan polusi bagi udara. Masyarakat tersebut memilih membakar sampah karena cara ini merupakan cara paling praktis dan mudah. Selain itu, kebanyakan masyarakat juga membuang sampahnya itu di sungai, di mana jika terus-menerus melakukan pembuangan sampah di sungai akan menyebabkan banjir. Oleh karena itu, salah satu alternatif pengolahan limbah yang dapat diaplikasikan yaitu secara biologis yang dikenal dengan biodegradasi, di mana biodegradasi ini merupakan sebagai suatu proses oksidasi senyawa organik oleh mikroorganisme, baik di tanah, perairan, atau pada instansi pengolahan air limbah. Biodegradasi terjadi karena bakteri dapat melakukan metabolisme zat organik melalui sistem enzim untuk menghasilkan karbon dioksida, air, dan energi. Energi yang digunakan untuk sintesis motilitas dan respirasi. Oleh karena itu, di sini saya mengambil beberapa contoh mikroorganisme yang dapat mendegradasi sampah. Pertama itu biodegradasi sampah organik. Banyaknya sampah hasil dari rumah tangga ini dapat diolah menjadi kompos, di mana sampah tersebut akan diproses melalui fermentasi lebih lanjut oleh mikroorganisme, sehingga menjadi peruraian dari kompleks menjadi sederhana
di mana karbohidrat dipecah menjadi gula-gula sederhana dan protein dipecah menjadi asam-asam amino secara anaerob. Dari proses degradasi sampah organik yang dilakukan mikroorganisme akan dihasilkan kompos yang memiliki nilai pupuk tinggi dan dapat menghilangkan aroma sampah yang busuk. Adapun beberapa contoh genus dari bakteri yang dapat digunakan untuk biodegradasi sampah organik, contohnya itu dari genus Bacillus, Lactobacillus, Acetobacter, dan Staphylococcus, di mana akan menghasilkan berbagai enzim, diantaranya protease, lipase, dan amilase untuk merombak karbohidrat, protein, dan lemak asam menjadi lemak menjadi asam lemak, asam amino, asam piruvat, serta asam laktat, di mana asam-asam yang dihasilkan selama proses metabolisme tersebut menyebabkan terjadinya pH menurun menjadi asam, di mana penurunan pH ini akan mengganggu aktivitas bakteri yang mempunyai pH optimum 6-8, di mana yaitu bakteri Bacillus, bakteri pembusuk, dan patogen lainnya, karena penurunan pH ini akan menghasilkan proton dalam jumlah yang tinggi sehingga mengakibatkan denaturasi enzim. Selain itu, perubahan kondisi lingkungan ini akan mempengaruhi pertumbuhan dan kehidupan bakteri awal, sehingga bakteri tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan tersebut akan mengalami kematian karena kondisi lingkungan yang tidak mendukung proses metabolisme pada bakteri tersebut. Selanjutnya, biodegradasi sampah organik. Di sini saya mengambil 3 contoh bakteri yang dapat mendegradasi sampah organik. Misalnya sampah organik itu yang banyak di sekitar kita itu plastik, di mana untuk mengolah sampah plastik tersebut membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu dibutuhkan bantuan mikroorganisme agar pendegradasian itu menjadi cepat. Pertama itu dari Pseudomonas sp, di mana Pseudomonas sp ini dapat menghasilkan enzim yang mampu mendegradasi plastik, yaitu serenihidrolase, esterase, dan lipase, di mana proses pendegradasian sampah plastik oleh enzim tersebut dapat berlangsung secara optimal jika tidak terdapat inhibitor yang mampu menghambat aktivitas enzim di lingkungan. Sampai di mana Pseudomonas ini dapat mendegradasi sampah plastik yang berwarna putih dan transparan. Selanjutnya itu ada Rhodococcus sp, di mana Rhodococcus sp ini juga mampu mendegradasi sampah plastik jenis PE selama lebih dari atau sama dengan 3 minggu dan menghasilkan penurunan berat keras sampah plastik sebesar 33%. Dan terakhir itu ada Bacillus sp, di mana Bacillus secara aerobik dan anaerobik menggunakan enzim ekstraselular serta intraselular depolimerase, di mana sampah plastik yang dapat didegradasi oleh didegradasi adalah kantung kresek plastik warna hitam dan putih. Kantung kresek tergolong plastik LDPE. Plastik warna hitam serta putih dapat didegradasi oleh Bacillus sp selama lebih dari atau sama dengan 4 bulan dengan degradabilitas 2,3% untuk plastik hitam dan 1,9% untuk plastik putih, sehingga dalam waktu 4 bulan plastik hitam dan dapat terdegradasi sebesar 6%, sedangkan plastik putih sebesar 9%. Oleh karena itu, dapat kita ketahui pendegradasian sampah tersebut oleh mikroorganisme juga tergantung dari jenis dan warna plastik tersebut, di mana mikroorganisme ini bekerja lama atau lambat tergantung dari jenis plastik tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.